kadar air ekstrinsik ada di luar. Ini kalau yang ini kadar air di sini, ini intrinsik kadarnya di dalam. Nah, dua-duanya ini kalau dijemur menguap. Yang keluar, yang minggat adalah airnya, sedangkan kadar gizinya, kadar nutrisinya ada di bahan kering. Jadi jangan terbalik, seolah-olah kalau dijemur dari hijau menjadi tidak hijau, dari merah menjadi tidak merah, seolah-olah kadar gizinya turun. Tidak, terbalik terbalik Mas. Kalau dilayukan justru kadar gizinya kalau diukur secara lab justru naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi jumpa dengan saya Winarno, tukang bikin cerita tentang nutrisi untuk ternak ruminansia. Kali ini saya membantu channel YouTube Gaper. Kali ini dibahas tentang hijauan pakan ternak, tapi sebetulnya tidak hijau, merahan pakan ternak karena ini red napier, rumput merah. Ini merah warnanya ya, jelas ya, merah ya, merah ya, semerah kaos saya. Ini namanya red napier ya. Ini kalau asal usulnya sih dari Afrika atau dari Amerika Latin, ini asal usulnya dulu. Ini red napier kalau baru dibabat seperti ini, kadar air lebih dari 70%, sama. Kadar protein kasarnya ini bisa 14 juga, ya relatif tinggi untuk ukuran rumput ya. Kemudian TDN kurang lebih 65%, terutama yang bagian daun ke atas ini. Yang bagian bawah ini tentu saja TDN-nya lebih rendah karena ini juga keras ya. Produktivitasnya kurang lebih ini ya, 700 ton per hektar per tahun. Umur panen 40 sampai 50 hari atau rata-rata 6 minggu ya. Ini red napier. Nah, coba kita cicipi apakah ini manis atau tidak. Begitu, harus wajib dicicipi ya. Jadi teman-teman peternak kalau sedang ngarit cari rumput, nggak usah bawa air, nggak usah bawa mineral atau aqua atau merek lain ya, ini aja cukup untuk minum. Nih ada gizinya lagi. Sama sekali tidak ada manisnya, tawar saja ya. Jadi ini kadar proteinnya bisa tinggi sampai 14%, juga dipengaruhi dari tingkat kesuburan lahan untuk penanamannya dan perawatannya. Perawatannya ya 3 kali panen ya, 3 kali panen dipupuk 1 kali, 3 kali panen dipupuk 1 kali. Dipupuk pakai pupuk kompos dengan ukuran kurang lebih 7,5 ton per hektar ya, 3 kali panen ini 7,5 ton tiap kali panen pemupukannya ya, supaya bisa kadar proteinnya tinggi. Pada saat musim kemarau harus sanggup mengairi minimum seminggu sekali supaya ini tetap tumbuh subur, bisa 700 ton per hektar per tahun. Salah satu syaratnya ini ya. Ini cerita tentang red napier. Kalau untuk ternak ruminansia besar, sapi, kerbau ya ini cocok menanam ini.
Kenapa TDN-nya rendah ini? Karena ini dindingnya ini keras, serat sangat kasar, lignin dan pektin, ya, maka itu jaraknya pun ya hampir sejengkal. Tandanya bahwa ini kuat. Kalau dindingnya ini kuat, artinya ya TDN-nya rendah karena kadar serat kasarnya tinggi. Nah, tapi masih mending sedikit, ya, masih lebih renyah sedikit dibanding pakcong. Ini lebih renyah sedikit, TDN-nya lebih tinggi sedikit dibanding pakcong. Ini keunggulannya red napir, produktivitasnya tinggi, TDN-nya tinggi, proteinnya juga tinggi, ya. Ini demikian cerita singkat tentang red napir, ya, rumput merah. Jadi teman-teman peternak juga jangan terpancang bahwa ternak ruminansia itu makannya hanya hijauan. Tidak, ini buktinya juga merahan. Yang putihan ada. Misalnya tongkol jagung digiling, ya warnanya kan tidak merah, tidak hijau, kan putih. Ada yang warnanya coklat, misalnya kulit singkong dikeringkan, digiling, itu serat, tapi warnanya kan tidak hijau. Jadi jangan mempersempit wawasan seolah-olah serat itu hanya hijauan. Tidak, banyak, ada hijauan, ada merahan, ada putihan, bahkan ada yang krem. Contohnya apa? Jerami padi misalnya, jerami jagung. Disebut jerami bila sudah melewati fase generatif, sudah berbunga, sudah berbuah. Jerami padi kan sudah berbunga, sudah berbuah. Yang dimaksud jerami jagung juga sudah berbunga, sudah berbuah. Nah, itu ininya juga keras ini. Kalau sudah semakin tua itu nilainya kadar gizinya turun. Jadi ada tiap-tiap unsur serat itu ada umur yang optimal istilahnya, ya. Kadar gizi tertinggi. Yang dimaksud kadar gizi tertinggi ya proteinnya tinggi, tertinggi, kemudian TDN-nya tertinggi. Itu yang dimaksud umur optimal. Masing-masing punya umur sendiri-sendiri. Nah, nanti dipanen tepat umur, kemudian prosesnya secara fisik, red napir, pakcong, odot harus dilayukan. Bisa dengan cara dijemur atau diangin-anginkan. Kalau asalnya berbobot 100, dijemur atau diangin-anginkan di mana bobotnya tinggal setengahnya. Itulah saat yang tepat untuk dilanjut proses secara mekanis, yaitu dicoper menjadi lembut, menjadi hancur, bahkan menjadi berbentuk serabut. Kemudian dilanjut proses secara biokimiawi dengan cara difermentasi, sehingga terjadilah quality booster. Ini TDN bisa naik 5-10%, proteinnya juga bisa naik 4-6%. Itulah proses fermentasi, ya. Sekali lagi, jangan dikira kalau dijemur kadar proteinnya, nilai gizinya turun, tidak, malah naik. Kalau dijemur ini yang keluar adalah kadar air. Kadar air kan ada dua tempat, ya. Kadar air di dalamnya ini, nah, di dalamnya sini ini ada air. Kemudian kalau musim hujan kan ada air yang di luar atau embun, itu namanya ekstrinsik. Kadar air ekstrinsik ada di luar. Ini kalau yang ini kadar air di sini, ini intrinsik, kadarnya di dalam. Nah, dua-duanya ini kalau dijemur menguap. Yang keluar, yang minggat adalah airnya, sedangkan kadar gizinya, kadar nutrisinya ada di bahan kering. Jadi jangan terbalik, seolah-olah kalau dijemur dari hijau menjadi tidak hijau, dari merah menjadi tidak merah, seolah-olah kadar gizinya turun. Tidak, terbalik, terbalik, Mas. Kalau dilayukan justru kadar gizinya kalau diukur secara lab justru naik. Yang keluar kan airnya, bahan keringnya kan tetap di sini, ya. Kadar gizinya, kadar nutrisinya ada di bahan kering ini, ya. Ini airnya yang keluar, ya. Soal warna berubah, iya, hanya berubah warna, pigmennya saja.
bukan berarti itu kadar nutrisinya turun, tidak, justru naik. Contoh ekstrim ya, contoh ekstrim. Ampas tahu itu waktu masih basah, itu kadar proteinnya paling sekitar 3,5%. Tetapi ampas tahu bila diperes dan dikeringkan, kadar airnya tinggal maksimum 14, kadar proteinnya bisa 23. Lah dari mana? Kan nggak nambah protein, nggak nambah urea. Kok bisa naik? Ya karena airnya keluar. Airnya keluar, yang tersisa protein. Begitu ceritanya. Jadi jangan takut kalau dijemur atau diangin-anginkan, bobotnya tinggal separuh, seolah-olah kadar gizinya turun. Tidak, terbalik Mas. Nah, begitu uraian singkat saya tentang red napier tulisannya ya, rumput merah. Nah, ini yang terakhir sebelum saya akhiri, ini ada pesan dari tim Edu Ternak dan dari tim channel YouTube Gaper. Nanti akan diselenggarakan workshop dengan tema breeding management di Barokah Farm Ngadiluwih, Kediri, Jawa Timur pada tanggal 1-2 Oktober, hari Sabtu, hari Minggu. Sekali lagi, tanggal 1, tanggal 2 Oktober di Barokah Farm Kediri. Demikian kurang lebihnya saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.